Hai Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family di sesi Tanya TF. Wah, ini setup baru lagi nih Pak. Keren ya? Ya. Idenya tim kreatif ini. Tahun baru, setup baru. Betul. Di kantor BSD. Apa kita bikin kontennya di sini terus aja ya Pak ya? Saya sih mau. Sip deh. Oh iya, tapi ngomong-ngomong Pak, ini kan kita udah lama nggak bikin konten. Ya, Pertanyaan teman-teman dengan hashtag Tanya TF, udah numpuk ya. banyak. Ya udah, tunggu apa lagi? Langsung ya. Gaskan. Oke. Dari Art and Travel. Ya. Masih bingung caranya backtest? Misalkan pakai pola candlestick pattern gimana caranya? Dan bagus di time frame berapa? Oke, soal backtest, Pati tuh udah pernah bikin nih Ya. eksklusif konten soal backtest. Ini Bapak bisa nonton aja di websitenya Traders Family. Ya, karena itu detail banget Pak. Betul. Kita benar-benar jelasin prosesnya step by step gimana caranya. Betul. Nah, di sini saya akan bantu rangkum, Pak. Nah, Tapi Bapak juga harus nonton videonya di website kita biar dapat lebih lengkap. harus tuh Pak. Ya, nah pertama Bapak harus menemukan polanya dulu nih. Ya. Bapak mau pakai pola candlestick pattern atau Bapak mau pakai chart pattern? Nah, ini kebetulan dia udah ada nih Pak. Ya. Candlestick pattern. Candlestick pattern. Ya. Nah, candlestick pattern kan macam-macam. Ada doji, ada hammer, ada engulfing. Oh, banyak tuh Pak namanya. Nah, kalau kita sebutnya habis Iya. ya. Bapak pilih dulu, Bapak mau backtest pakai pola yang mana? Mau pakai doji silakan, engulfing silakan. Kemudian Bapak pilih pairnya, Pak. Bapak mau XAU USD, Bapak mau Euro USD atau GBP USD, Banyak silakan. serah, bebas. Bebas. Time frame-nya juga nggak harus D1. Ya. Kalau Bapak mau coba di H4 juga silakan. Ya. Gitu. Karena nanti baliknya time frame ini nyamannya Bapak. Ya karena gini, kalau misalnya kita pakai D1, backtestnya ya Pak ya, jalanin juga harus pakai D1 ya. Betul. Kalau misalnya pakai H4, nanti jalaninnya juga harus pakai H4. Betul. Jangan dibolak-balik. Ya. Nah, di pola ini kita harus tahu Pak tingkat keberhasilannya berapa. Ya, untuk step pertamanya ya. Betul. Kita anggap ya Pak, Bapak ambil polanya engulfing. Ya. Kemudian pairnya XAU USD deh. Nah, yang paling favorit nih. Ya. Kemudian time frame Bapak bisa pakai H4. Contohnya deh ya. Ya. Nah, Bapak backtest dulu. Bapak temukan tingkat keberhasilannya di tahun pertama, Pak. Ya. Di setahun pertama ini. Ini berapa kali nih? Kita ambil contoh ya. Terjadi 100 kali trade. Anggapnya. Ya. Kemudian yang berhasilnya 65 kali. Wah ini sih udah boleh nih Pak. Nah, berarti tingkat keberhasilannya bagus, Pak. Ya. Nah, di tahun pertama ini kita udah dapat. Ya. Bapak lanjut, Pak, di tahun kedua. Hasilnya masih bagus atau tidak? Kalau masih bagus, berarti Bapak bisa lanjut sampai tahun ketiga, keempat, kelima. Kalau bisa ya semakin panjang lagi ya Pak ya. Betul, semakin datanya panjang, ini semakin valid, Pak. Ya karena berbagai kondisi market kita udah lalui ini. Betul, jadi Bapak jangan backtest cuma sebulan, cuma 2 bulan. Iya. Kondisi marketnya ini belum banyak yang terjadi, Pak. Yang terjadi ya itu aja ya Pak Betul, biasanya ya. takutnya jadinya datanya nggak valid. Betul, kurang bisa akurat lah bisa dibilang. Betul. Nah, setelah fase pertama selesai, Bapak masuk nih fase keduanya. Ya. Nah, di fase kedua ini Bapak mencari entry exit dari pola tersebut. Kayaknya untuk entry exit ya Pak ya, Bapak langsung coret-coret aja deh Pak. Oke, kita gambar aja ya. Biar teman-teman lebih jelas juga soalnya. Oke. Nah, kita kan tadi ngambil contohnya Engulfing. engulfing. Nah, kita gambar nih. Kita anggap candle lagi naik, kemudian muncul nih engulfing. Oke, berarti beres engulfing ya Pak ya. Ya, beres engulfing. Berarti kan kita berharap dari engulfing ini turun. Ya. Movementnya turun. Oke. Nah, berarti kita posisinya sell. Ya. Nah, untuk entry bisa 3 nih. Oh, ada bisa 3 3 pilihan. Pilihan pertama adalah ketika engulfingnya sudah terbentuk, Bapak bisa langsung sell. Oh, ganti candle berarti Betul, ya. ganti candle langsung sell. Atau Bapak bisa jadi menunggu harganya naik dulu, baru saya mau nge-sell. Oh, dapat harga terbaik. Betul, bisa dapat dibilang. harga lebih bagus. Iya. Nah, di sini berarti Bapak entry-nya sell limit. Oke, pilihan keduanya sell limit. Betul. Nah, masuk ke pilihan ketiga, Bapak bisa sell stop. Kenapa Bapak memilih sell stop? Bisa jadi karena ini kan Bapak berharap engulfing ini turun. Beneran turun nggak ya? Ah, beneran turun nggak? Karena engulfingnya terjadi belum tentu turun. Siapa Ya. tahu naik. Bisa lanjutin tren lagi ya. Betul. Jadi Bapak mendapatkan konfirmasi satu lagi kalau ini arah candlenya sudah mulai turun. Ya. Apa baru entry? Gitu. Nah, ini baru soal entry-nya, Pak. Nah, ini Pak. Pilihan entry. Exitnya atau mungkin take profit dan stop loss-nya ini teman-teman pasti bingung Pak. Oke, nah kita dari 3 opsi tadi kita ambil yang sell aja ya. Ya. Ini saya coba gambar ulang, candle lagi naik, kemudian muncul engulfing,
Nah, ceritanya kita langsung sell di sini. Nah, berarti kan kita mencari exitnya kan. Ya. Kita mencari stop loss dulu. Nah, stop lossnya Bapak mau taruh di ujung candle ini bisa nggak? Bisa aja. Boleh aja. Selama masih fase backtest silakan ya Pak. Silakan, Bapak bisa eksperimen kan. Nah, atau Bapak bisa mengikuti gayanya TF juga. The next resistance selanjutnya Bapak baru Setting stop loss di situ. ya setting stop loss di situ. Cari resisten yang paling kuat. Di selanjutnya kita tinggal pasang stop lossnya. Betul. Oke. Nah, kemudian kita langsung masuk ke TP. Bisa nggak Bapak TP misalnya, saya mau nentuin TP 100 pip selanjutnya? Bisa aja. Ya. Atau Bapak mau nentuin TP-nya itu dengan next support berikutnya. Itu bisa aja Bapak tentuin. Misalnya, saya menentukan TP itu setelah terjadi support yang pertama. Ya. Bapak nentuin TP di situ. Atau Bapak mau nentuin support di setelah support yang kedua. Support Baru yang nentuin- paling kuat. Ya, baru mau nentuin TP-nya. Bisa juga, Pak. Gitu. Karena mungkin dengan konfirmasi probabilitasnya bisa jadi naik ya Pak ya. Betul. Karena ada beberapa entry yang kita nggak ikut. Betul. Gitu. Nah, setelah Bapak selesai fase pertama, kemudian masuk ke fase kedua entry exit dan udah selesai juga, Bapak kan jadi punya summary data, Pak. Ya. Pertama, Bapak punya data probabilitas. Tadi tuh 65% ya Pak ya. Betul. Kemudian Bapak dapat data consecutive loss. Nah ini penting juga nih. Ini penting. Berturut-turut soalnya. Ya, ini berturut-turutnya berapa kali? Ya. Nah, karena kan kita tentu mau ngatur resikonya. Kemudian data ketiga Bapak bisa dapat risk rewardnya. Bisa 1:1, 1:1,5, atau 1:2, atau bahkan 2:1. Ya tergantung tadi ya Pak ya entry exitnya ya. Betul. Dan data keempat Bapak bisa dapat average holding periodnya Bapak ini berapa kali, berapa hari. Ya jadi tahu nih Pak biasanya kita nahan posisinya berapa lama. Betul. Dan satu lagi nih Pak yang paling penting. Di tools di website kita itu ada yang namanya summary per bulan Pak. Bapak bisa tahu kalau dari setelah kita backtest nih setahun, 2 tahun datanya kita upload di website kita. Ini terjadi bulan berturut-turutnya yang loss ada apa enggak? Oh biar kita tahu untuk meminimalisir resiko ya Pak ya. Betul. Money manajemennya gimana. Betul. Biar kita setelah punya data backtest kita lebih realistis ngejalaninnya. Ya. Oh ternyata ada bulan yang berturut-turut loss. Jadi kita bisa antisipasi duluan. Betul. Dan kita pun juga nggak ragu sama metodenya. Ini lagi loss. Padahal hanya loss trade. Di Ya datanya kan? ada nih. Di datanya ada. Sehingga kita jadi nggak ragu. Kita bisa tetap berjalan terus sama metodenya. Ya udah kita tinggal jalanin terus. Nah buat Bapak Art and Travel langsung aja nonton video backtestnya. Kita akan tulis di link deskripsi. Bapak tinggal klik dan langsung nonton aja. Oke ya. Yuk lanjut Pak. Ya. Dari Holy Grail. Memangnya TF Kosik ada sampai kapan? Oke. Nanti kalau Pak Tito cita-citanya udah tercapai, TF Kosiknya udah nggak ada lagi. Soalnya dia lebih milih menjadi analis Pak. Oke. Wah ini pakai bahasa namanya TF Kosik nih. Gak familiar ya Pak untuk yang baru-baru ya. Untuk teman-teman yang baru mungkin apaan sih TF Kosik? Iya. Nah, TF Kosik ini adalah aplikasi Traders Family. Gitu. Jadi teman-teman jangan bingung ya, TF Kosik itu apa. Nah, ini kan aplikasi kita udah dari 2020. Sekarang udah tahun 2023. Berarti kan aplikasi kita udah masuk tahun ketiga nih. Ya. Dan sudah ada 2 kantor, Pak. 3 tahun 2 kantor Pak. Nah, 1 di Jogja, 1 di BSD. Ya. Jadi menurut Bapak, kita berkomitmennya jangka pendek atau jangka panjang? Terus juga Pak Tito juga sempat bilang Pak, cabang baru kita akan buka di luar Pulau Jawa Pak. Betul, Ya kan? udah pernah ngomong tuh. Iya, yang artinya kita akan semakin dekat sama para trader. Betul, sama ini nih. Asun inget gak Pak Tito pernah ngomong juga, Ya. channel-channel yang levelnya legend, ini bisa di-hire nih sama Pak Tito buat gabung sama TF. Oh iya, langsung Pak Tito yang funding ya Pak ya. Betul, udah Dari tim diajak, kita funding. Iya, belajar, abis itu didanain kapan lagi Pak? Betul. Pak, masih mau ragu lagi? Kayaknya udah enggak ya. Ya, nggak perlu lah saya rasa. Oke Pak ya. Yuk lanjut Pak. Ya. Dari LK72. Pak, saya mau tanya mengenai untuk mengatasi kejenuhan, menjaga kesabaran ketika kita sudah ada plan nih Pak. Oke. Nah ini dia biasanya sering gatel Pak. Oh, supaya nggak gatel yang ini nih. Iya, Bapak ada tips gak Pak untuk Pak LK72 ini? Oke, biar nggak intervensi. Iya. Sebenarnya nggak cuma Bapak sih Pak. Saya yakin juga di luar sana teman-teman juga banyak Pak. Udah tentu ini pending ordernya di mana, stop lossnya di mana, take profitnya di mana.
Tapi kalau kita masih ngeliatin chart Pak, tentu akan muncul Pak rasa-rasa pengen intervensi. Wah iya Pak, apalagi kalau time frame-nya kecil. Betul. Geraknya kenceng tuh ya. Iya. Wah. Karena ngeliatin chart bikin emosi kita bermain. Ya. Iya kan? Dan ketika emosi bermain dan ketika kita intervensi, biasanya nih yang terjadi adalah hasilnya loss. Terus abis itu nyesal Pak. Iya, padahal udah bener analisanya. Iya. Pending ordernya udah bener dibiarin. Harusnya nggak ada intervensi lagi. Iya. Dan ini yang biasa bikin teman-teman pada akhirnya menyesal untuk melakukan intervensi. Aduh, harusnya tadi nggak diintervensi. Harusnya nggak gini nih, harusnya nggak gitu nih. Padahal kalau Bapak tetap ikutin trading plan Bapak, hasilnya malah saya rasa lebih bagus. Ya, karena biasanya Pak, transaksi yang kayak gitu cenderungnya emosi biasanya. Betul, emosi yang bermain. Iya, emosinya dominan. Ya, yang tidak dianalisa secara objektif. Ya. Nah, untuk solusinya pertama gini Pak, kan Bapak mau trading for living ya? Trading for living Pak, bukan living for trading. Betul. Jadi ketika Bapak sudah trading, ketika Bapak sudah taruh analisa Bapak, berarti living Pak. Ya. Jalanin kehidupan Bapak. Mau jalanin hobi, betul, motoran. Iya, atau Bapak punya kesibukan di bisnisnya, pekerjaannya, ya jalanin Pak. Ya. Gitu. Atau solusi kedua nih Pak, kalau Bapak tetap ngotot, saya pengen ngeliatin chart. Ya. Kan ada dong yang seperti itu. Ada. Nah, setelah Bapak tentuin pending ordernya di mana, Bapak backtest Pak. Nah, rutinitasnya diganti ya Pak ya? Betul, rutinitasnya diganti. Sama-sama ngeliatin chart, tapi bedanya ini di backtest. Ya, sehingga kan mantap ya. Jadi Bapak bisa punya tambahan metode. Ya. Yang tadi udah berjalan, ya udah. Siapa tahu dapat hasil backtest yang lebih bagus. Ini kan otomatis transaksinya lebih banyak. Tambahin lagi metodenya, tambahin lagi ya Pak ya. Betul. Sip ya Pak ya. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, tinggal tulis di kolom komentar dengan hashtag tanya TF. Di video manapun pasti kita jawab. Oke? Change your life. Bye.